بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يسر لنا ولا تعسر إنك أنت على كل شيء قدير. أحبتي في الله, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu dari taman-taman surga, yang kita berharap semoga usaha kita ini, perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, menghasilkan ilmu yang akan tampak dalam keseharian kita. Dan semoga Allah juga merahmati Imam An-Nawawi, masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Ahbati fillah, azinallahu wa iyyakum. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam catatan beliau dan nasihat beliau terkait bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Al-Quran. Setelah beberapa bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan secara spesifik beberapa adab untuk beberapa kelompok, entah itu untuk pengajarnya, untuk pembelajarnya, untuk para pembaca Al-Quran. Di bab ini yang sudah kita mulai pada pekan yang lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menegaskan beberapa adab-adab yang penting untuk diketahui seluruh manusia terkait bagaimana dia bermuamalah dengan kitabullah. Pertemuan yang lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengangkat sebuah tema, kewajiban mengagungkan Al-Quran. Dan kita sudah tegaskan, ahibati fillah, bahwasannya pengagungan kita terhadap kalamullah bukan hanya sekedar dikarenakan ia adalah Al-Quran, akan tapi dikarenakan itu adalah kalam dari Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita sudah tegaskan pula beserta alasan-alasannya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi haqiqatan dan bukan makhluk. Ini membantah beberapa perkataan orang-orang yang kepalanya sudah dipenuhi dengan syubhat, sampai dengan beraninya mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, atau mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, kan tapi ibaratun an kalamillah atau hikayah an kalamillah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Kullabiyah, yang semua perkataan mereka berujung pada satu, dan ini merupakan lazim dari perkataan mereka. Konsekuensi dari perkataan mereka adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, walaupun mereka dengan lisannya mengatakan Al-Quran bukan makhluk, akan tetapi semua akidah yang mereka bangun ujungnya akan sampai kepada perkataan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sebuah perkataan yang batil, perkataan yang dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار والمكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه دفتان من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله. Seluruh kaum muslimin yang fitrahnya masih bersih, yang belum tercampur kepada syubhat, bersepakat bahwasanya Al-Quran yang tersebar di seluruh penjuru
yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah hingga akhir dari surat An-Nas, itu semuanya merupakan kalamullah. Walaupun dia tertulis, walaupun dia terucap, walaupun dia dihafal, semuanya adalah kalamullah ta'ala dan bukan makhluk. Bahkan mushaf yang sejatinya berada, yang di dalamnya ada kertas-kertas yang dikumpulkan menjadi satu, maka kita katakan bahwasanya yang tertulis di mushaf tersebut adalah kalamullah dan kertas itu sendiri adalah makhluk. Ini perlu kita tegaskan ahibati fillah, dikarenakan ada orang-orang yang menyebarkan syubhat. Mereka menyatakan bahwasanya mushaf itu adalah makhluk, ingin meragukan kaum muslimin terkait dengan kalamullah adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala secara hakikah. Wa wahyuhul munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Quran tersebut adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mukjizat. Wa anna jami'a ma fihi haqq. Dan semua yang ada di dalamnya adalah hak, kebenaran. Wa anna man naqqasa minhu harfan qasidan lidzalik aw baddalahu biharfin akhar makanahu aw zada fihi harfan mimma lam yashtamil alayhi al-mushaf alladhi waqa'a fi al-ijma' wa ajma'a ala annahu laysa bil-Qur'an 'amidan li kulli hadha fa huwa kafir. Barang siapa yang mengurangi satu huruf secara sengaja atau mengganti satu huruf ataupun satu harakat secara sengaja, ataupun menambah satu huruf ataupun satu harakat yang tidak ada dasarnya, tidak dalam ilmu qiraat dan tidak dalam ilmu yang lainnya, maka perbuatan orang tersebut ketika dia sudah mengetahui dia melakukannya secara sengaja, maka dia terjatuh kepada perbuatan kafir. Kalau diperintahkan untuk taubat, dia masih saja melakukan hal demikian, maka dia diberikan qisas murtaddan, diberikan qisas dikarenakan dia keluar dari agama Islam. Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan begitulah ahbati fillah, bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ini. Sudah jelas hukum-hukum bagi orang-orang yang menambah, mengurangi, kemudian menyerupai Al-Qur'an. Semuanya dihukumi oleh syariat kita sebagai perbuatan kafir. Dikarenakan apa? Kalau Al-Quran ini adalah makhluk, maka tidak mungkin syariat begitu keras memberikan konsekuensi dan hukuman kepada orang-orang ini. Ketika dia ditambah, karena dia makhluk. Terkadang bisa mati, bisa hilang, dan sebagainya. Syariat ini menetapkan hukum-hukum yang begitu ketat dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah. Ketika seorang berusaha untuk menambah, berusaha bahkan mengurangi, atau berusaha untuk meniru isi dari dalam Al-Quran, maka otomatis dia sedang beranggapan bahwasannya aku adalah Tuhan yang bisa menurunkan wahyu. Ini merupakan perkataan kafir, merupakan sebuah perbuatan yang dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Oleh karenanya, sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalamnya, pada kalamullah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang sudah turun, kami yang sudah menurunkan Al-Quran, adz-dzikr, dan kami juga yang pasti akan menjaganya dari segala bentuk penyelewengan, dari segala bentuk pengurangan, dari segala bentuk penambahan. Maka habibat fillah, di antara adab yang paling utama kita pegang adalah benar-benar meyakini dan mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Abu Utsman bin Al-Hadza rahimahullah mengatakan, jami'u ahli tauhid, seluruh ahli tauhid bersepakat bahwasannya annal jahda biharfin min al-Qur'ani kufrun. Menolak satu huruf dari Al-Quran adalah bentuk perbuatan kafir. Bagaimana bentuk dia menolak? Di antara orang-orang yang terkena syubhat dari orang-orang Asy'ariyah, dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang Jahmiyah, kadang mereka menolak satu huruf dari Al-Quran dikarenakan adanya akidah mereka yang rusak. Seperti orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berbicara, mereka mengatakan bahwasanya huruf dalam kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima,
mereka mengatakan bahwasanya Musa di sini yang berbicara kepada Allah dan bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Musa. Kemudian beliau mengatakan, "Waqad ittafaqa fuqaha'i Baghdad ala istitabati Ibn Shanbuz al-Muqri, ahadu a'immat al-muqri'in al-mutasaddirin biha مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس من المصحف." Dahulu sempat terjadi sebuah kejadian adanya salah seorang ahli qiraat yang membacakan qiraat-qiraat yang syadz, qiraat-qiraat yang keluar dari jalur-jalur yang muttafaq, yang disepakati oleh ahli qiraat. Sebagaimana sudah pernah kita singgung pada pembahasan tentang qiraat-qiraat dalam Al-Qur'an yang kita jabarkan secara sederhana, kita katakan bahwasanya qiraat-qiraat Al-Qur'an ini ada yang mutawatir yang disepakati oleh seluruh ahli qiraat. Kemudian sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang qiraat yang keluar dari kesepakatan para ulama. Dan kejadian itu terjadi di kota Baghdad. Oleh seorang mukri yang bernama Ibn Shanbuz yang membacakan qiraat serta menyebarkan qiraat-qiraat yang berbeda dari qiraat yang sudah disepakati oleh para ulama. Mereka bersepakat untuk memerintahkan taubat, memaksa taubat orang ini. Kalau tidak taubatnya, kalau dia tidak bertaubat maka dia akan dihukum hukum qisas. Kenapa demikian? Dikarenakan qiraat yang diriwayatkan oleh Ibn Shanbuz ini kemudian disebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin adalah qiraat yang sangat berbeda dari qiraat-qiraat yang lainnya sehingga bisa dikatakan keluar dari mushaf dan bukan dari mushaf. Begitulah ketatnya syariat ini dalam menjaga keabsahan Al-Quran serta kevalidan Al-Quran sebagai kalamullah Ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, faslun, fasal diharamkannya, dilarangnya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Wa yahrumu tafsiruhu bighairi ilm wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahliha wal ahadithu fi dhalika kathirah wal ijma'u mun'aqidun alaih. Beliau mengatakan diharamkan untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau berbicara terkait makna-makna yang ada dalam Al-Quran untuk orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Hadis-hadis terkait hal tersebut sangatlah banyak, serta kesepakatan para ulama terkait keharaman menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu sudah sangat jelas. Ahibati fillah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam mentafsirkan Al-Quran, para ulama memiliki beberapa cara, beberapa metode. Silakan dicatat. Yang pertama, mereka mentafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan satu ayat, dan ayat ini tidak terlalu masyhur, bahasa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Arab pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna ayat tersebut di ayat yang lainnya. Seperti misalnya was-sama'i wat-tariq. Ketika orang Arab bertanya-tanya apa makna at-tariq, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat setelahnya an-najmus tsaqib. Inilah metode pertama yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menggunakan ayat Al-Qur'an untuk mentafsirkan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran itu sama sekali tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Semua ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan, saling melengkapi. Kita contohkan lagi terkait dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Di dalam firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan orang-orang yang diberikan nikmat.
Kita belum tahu ini siapa orang-orang ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menjelaskan Shiratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dijelaskan ayat dari Al-Fatihah ini dijelaskan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya yang dimasukkan dari Shiratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah an-nabiyyin was-siddiqin, orang-orang syahid, orang-orang yang jujur dalam keislamannya, wasyuhada, orang-orang syahid, dan juga orang-orang salih. Ini maknanya Al-Quran menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan ini metode yang pertama digunakan oleh para ulama. Ketika mereka tidak mendapatkan satu ayat yang menjelaskan tentang ayat yang lainnya, maka mereka beralih pada metode selanjutnya, yang kedua, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, ya, apa-apa yang dia ucapkan, apa-apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Oleh karenanya semua penjelasan, semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan sebagai wahyu pula. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidaklah kami menurunkan Al-Quran kecuali akan kami turunkan bersamanya sesuatu yang dapat menjelaskan ayat tersebut. Dan itu adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode ketiga, ketika para sahabat dan para ulama tidak mendapatkan perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini, mereka merujuk kepada perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa demikian? Dikarenakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang masih terjaga secara bahasa Arab, pemahaman bahasa Arab, dan juga mereka menghadiri zaman dan hidup di zaman ketika Al-Quran itu diturunkan. Sehingga ketika mereka ingin menafsirkan, memahami satu ayat, mereka bisa bertanya kepada Rasulullah SAW. Entah Rasulullah SAW langsung menjelaskan makna ayat tersebut, atau Rasulullah SAW mengiyakan, mensetujui pemahaman para sahabat terkait hal tersebut. Atau bahkan sebaliknya, ketika para sahabat salah dalam memahami satu ayat dari dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW akan menjelaskan makna yang sebenarnya dari ayat Al-Quran tersebut. Sebagaimana cerita tentang seorang sahabat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu fajar, menunggu puasa, dimulainya puasa, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, sampai tampak jelas benang putih di antara benang hitam. Artinya sudah tampak fajar, sudah bisa dibedakan. Orang ini, sahabat ini radhiyallahu taala anhu, memahami ayat ini secara letter-letter saja. Akhirnya orang ini, sahabat ini mengambil dua helai, ya, dua helai benang. Yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam. Kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Ketika sudah mulai tampak mana benang putih dan mana benang merah, yang mana benang hitam, maka dia mulai berpuasa pada saat itu. Ketika disampaikan kejadian ini kepada Rasulullah SAW tersenyum, kemudian menjelaskan bahwasanya tidak demikian yang dimaksudkan, akan tapi ini merupakan kinayah, merupakan permisalan diberikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika fajar mulai menyingsing, maka dimulailah puasa pada hal tersebut. Oleh karenanya, ketika tidak dapatkan hadis dari Rasulullah SAW terkait tafsir dari satu ayat, maka para sahabat atau para ulama mencoba mencari perkataan-perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika tidak didapatkan pula, maka barulah mereka beralih kepada makna secara bahasa. Kalau tidak ada lagi, maka mereka kembali kepada ra'i mereka, pendapat mereka, tentu saja yang dibekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Ini 4 metode yang digunakan oleh para ulama dalam mentafsirkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala melarang keras seorang berbicara tentang hukum-hukum Allah tanpa ilmu. Dan ini dimasukkan dalam kategori kabair dzunub, kategori dosa-dosa besar. Ayat-ayatnya sudah sangat jelas. Hadis-hadisnya sudah sangat jelas ancaman untuk orang-orang
yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ahibati fillah, saya ingin menekankan untuk saya pribadi dan juga seluruh yang mendengarkan bahwa ketika kita mendapati satu ayat yang kita tidak paham maknanya, jangan coba-coba untuk mengartikan dan menerjemahkannya. Kecuali kita kembali kepada terjemahan-terjemahan yang sudah diakui oleh para ulama atau tafsir-tafsir yang sudah diakui oleh para ulama. Jangan sampai ketika kita berusaha untuk mentadaburi makna-makna Al-Quran, kita justru terjatuh pada sebuah perbuatan dosa besar dan kita tidak sadari, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu makna qul huwallahu ahad, jangan mencoba untuk menerka-nerka maknanya apa. Walaupun kita punya dasar bahasa Arab, kan, tapi terkadang makna-makna bahasa Arab yang diingin dari Al-Quran itu tidak sesederhana makna-makna bahasa Arab yang tersebar. Makna tafsir Al-Quran itu lebih dalam, maknanya lebih luas daripada yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Kemudian boleh melanjutkan. Wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan. Akan tapi ketika yang menafsirkan tersebut adalah seorang ulama yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran, fajaizun hasan, maka diperbolehkan mereka untuk mentafsirkan Al-Quran. Wal ijma'u mun'aqidun 'alaih, faman kana ahlan lit-tafsir jami'an lil adawat allati yu'rafu biha ma'nah wa ghalaba 'ala dhannihi al-murad fassarah. Kalau seandainya ulama ini, alim ini sudah punya kemampuan untuk bisa mentafsirkan Al-Quran, punya alat-alat untuk mentafsirkannya dari segala ilmu bahasa Arab, ilmu usulnya, ilmu usul fikihnya, dan istinbat-istinbatnya, kemudian dia menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa dia untuk mentafsirkan Al-Quran. In kana mimma yudraku bil ijtihad, ada hal-hal yang bisa diketahui dengan ijtihad, kal ma'ani wal ahkamul jaliyah wal khafiyah wal umum wal khusus wal i'rab wa ghairi dzalik. Terlebih pada hal-hal yang masih bisa untuk dijangkau dengan ilmu-ilmu alat yang sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makna-makna dari sebuah ayat atau hukum-hukum yang zahir tampaknya, ya, mana umum, mana khusus, dan juga i'rab Al-Quran, maka ini tidak menjadi masalah untuk dilakukan oleh seorang alim. Wa in kana la yudraku bil ijtihad, akan tapi ketika ada hal-hal, terutama hal-hal ghaib yang tidak mungkin untuk berijtihad di dalamnya, kal umuril lati tariquha an-naql, seperti perkara-perkara yang hanya bisa diketahui dengan nas-nas syariat atau hal-hal yang lainnya, maka tidak bisa seorang alim itu mentafsirkan begitu saja, kecuali ketika dia sudah kembali kepada nas-nas yang menjelaskan ayat tersebut. Wa amma man kana laysa min ahlihi likauni ghayra jami' li adawatihi fa haramun alaihi tafsir. Akan tapi untuk orang-orang yang tidak punya keahlian dalam mentafsirkan Al-Quran dan tidak punya alat untuk menafsirkan Al-Quran, tidak faham bahasa Arab terlebih lagi, maka hukumnya haram untuk mencoba-coba untuk mentafsirkan Al-Quran. Ahibati fillah. Ini sebagai pengingat pula bahwa jangan Anda mengira bahwasanya tidak ada orang yang berusaha untuk mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya mereka. Di Indonesia sendiri, saya tahu ada satu komunitas yang bernama Majelis Tafsir Al-Quran, MTI, ya, kalau saya tidak salah istilahnya. Gembongnya ini, dia berusaha untuk mentafsirkan Al-Quran dengan akal mereka, sehingga banyak terjadi kesalahan fatal ketika dia mencoba untuk menerjemahkan dan mentafsirkan Al-Quran. Ada beberapa tafsiran yang mereka tafsirkan keluar dari hukum-hukum syariat. Yang aslinya halal, dia jadikan haram. Yang aslinya haram, dia jadikan halal. Ini semua muncul dikarenakan seorang tersebut mengedepankan akalnya yang terbatas ini dibandingkan dengan nas-nas syariat yang jelas datangnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu kita jelaskan. Kalau memang tidak ada kapabilitas dan tidak punya bahan-bahan untuk bisa menerjemahkan dan mentafsirkan Al-Quran, maka cukup diam dan menahan diri untuk berusaha membaca dan memaknai arti-arti dari Al-Quran. Karena konsekuensinya sangat fatal. Konsekuensinya, ya, sebagaimana yang kita tadi sudah katakan, ia merupakan dosa besar. Dan dosa besar ini kalau seorang melakukannya dengan sengaja dan dia sudah
dijelaskan tentang kesalahannya dan dia masih ngeyel melakukan hal tersebut, maka dia bisa jatuh kepada kekafiran. Termasuk pula ahibati fillah, termasuk pula orang-orang yang berusaha untuk mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Dan ini penting. Kalau seorang mentafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, kemudian tafsirannya pergi ke sana kemari dan tidak ada ujungnya, keluar dari makna yang sahih, maka ini wajar. Akan tapi ada orang yang merasa dia berilmu, akan tapi dia berusaha untuk mentakwil, menyelewengkan makna Al-Quran tersebut sesuai dengan kehendak akidahnya sendiri. Contohnya, ketika orang-orang Asy'ariyah menolak sifat istiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, beristiwa, bersemayam di atas arasy. Mereka mencoba mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arasy istawa di luar dari konteks, di luar dari makna yang seharusnya. Padahal tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi, pada hal-hal yang tidak mungkin berijtihad di dalamnya, terutama pada masalah-masalah ghaibiyah, masalah-masalah ghaib, maka harus dikembalikan kepada nas-nas yang menjelaskan hal tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka ini? Mereka berusaha berijtihad, memaknai sendiri, mentafsirkan sendiri kalamullah ta'ala. Sehingga mereka dengan beraninya mengatakan maknanya bukan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak ingin menyatakan bahwasanya dirinya bersemayam di atas arsy, kan tapi Allah Subhanahu wa taala itu istaula, berkuasa. Mereka ingin Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas. Pada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan keberadaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas arsy. Ini kita perlu hati-hati ya hadati fillah. Jangan sampai kita berusaha untuk mentafsirkan sesuatu dari Al-Quran padahal kita tidak punya ilmu di dalamnya. Nasallahu salam wal afiyah. Lakin untuk orang yang tidak ahli dalam menerjemahkan Al-Quran atau tidak punya kapabilitas, tidak mengapa untuknya untuk menukilkan tafsir-tafsiran dari para ulama yang disepakati keilmuannya di bidang tafsir. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام. Orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya atau dengan pendapatnya sendiri tanpa dalil yang sahih terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, man yahtajju bihi ala tashihi madhhabih. Ada kelompok mufassirin yang mengambil satu ayat kemudian mentafsirkannya sesuai dengan madhabnya saja dan untuk menopang pendapat dari madhabnya. Kemudian yang kedua, ada yang bermaksud untuk mengajak kepada kebaikan. Dia berhujjah dengan satu ayat dari Al-Quran, kemudian mentafsirkannya sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan akalnya, dengan tujuan agar orang-orang tergerak hatinya untuk menuju kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berusaha untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa melihat makna-maknanya secara bahasa, sehingga mereka mengartikan, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak mereka. 3 atau 4 macam ini semuanya terlarang. Para ulama menjelaskan, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi faqad akhta wa in asab. Orang-orang yang berusaha mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, langkahnya tersebut sudah salah, walaupun tafsirannya sesuai, walaupun tafsirannya benar, akan tapi dikarenakan dia
tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih dalam mentafsirkan Al-Quran, dan ini kalamullah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan fasik, perbuatan yang tercela. Ahibati fillah. Pasal ini menjelaskan kepada kita bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalamnya. Ini merupakan bentuk penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang penting untuk diketahui setiap kaum muslimin agar jangan berbicara tentang Al-Quran, bicara tentang makna-makna Al-Quran kecuali dengan dasar dan ilmu yang mumpuni. Kenapa demikian, ahibati fillah? Yang pertama, karena ini adalah kalamullah. Dan yang memahami kalamullah ta'ala adalah Allah sendiri dan juga Rasulullah SAW atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Selanjutnya yang mengetahuinya siapa? Yang mengetahuinya adalah ahli ilmu. Sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran ayat ke-6 atau ke-7. Yang kedua, mengapa ini begitu ditekankan? Dikarenakan kalau ini tidak diberikan batasan, maka setiap orang akan berusaha untuk memaknai Al-Quran sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Sebagaimana sudah dilakukan oleh banyak sekte-sekte sesat. Orang-orang Khawarij, ketika mereka mentafsirkan kalamullah ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Mereka tafsirkan sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, sehingga mereka dengan ayat Al-Quran memerangi kaum muslimin. Mereka membunuh anak-anak kaum muslimin. Artinya apa? Mereka menggunakan Al-Quran dan menafsirkannya tanpa ilmu. Dan akibatnya sangat fatal. Begitu pula ada orang-orang yang berusaha mentakwilkan Al-Quran padahal mereka tidak punya ilmu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan Al-Quran itu pada masalah ghaib kembali kepada dalil. Penjelasan dari Rasulullah SAW cukupkan dengan itu, jangan kedepankan akal kalian. Kan, tapi orang-orang ini masih ngeyel untuk mengedepankan akal mereka. Dan mereka merasa bahwasanya akal mereka adalah akal yang begitu luar biasa dengan ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu mantik mereka. Mereka mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sekehendak mereka, mentakwilnya sebagaimana kehendak mereka sesuai dengan akidah yang mereka yakini. Dan sekali lagi, akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena punya konsekuensi mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bukan demikian, bukan secara seperti zahirnya ayat. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dirinya itu tidak punya tangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepunyaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sangat berbeda dengan tangan yang ada di pikiran kita. Kurang berani apa orang-orang ini? Yang berusaha mentakwilkan, menyelewengkan makna Al-Quran dari hal yang semestinya. Dikatakan Allah beristiwa di atas arsy. Oh tidak. Allah tidak beristiwa di atas arsy, kata mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku berbicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mengatakan, oh tidak. Yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa. Mereka ingin menafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kalam. Akidah yang sudah mereka bangun ini mereka bawa untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu sehingga keluar dari makna yang seharusnya. Begitu mengerikannya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu ini, ahibati fillah. Maka hati-hati. Kita bisa katakan, orang-orang yang berusaha mentafsirkan Al-Quran akan tetapi mereka tidak punya kapabilitas. Orang yang menafsirkan Al-Quran akan tetapi mereka tidak punya ilmu. Mereka sudah bersikap su'ul adab kepada kalam Allah. Mereka itu kurang ajar kepada kalam Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang lebih kurang ajar dibandingkan seorang hamba yang berusaha untuk menolak firman Allah Subhanahu wa taala, memaknai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padahal bukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini pentingnya kita mengetahui hal ini. Ini adab yang penting. Tidak ada yang diperbolehkan untuk mentafsirkan Al-Quran kecuali ketika mereka sudah memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang cukup. Baru terserah selanjutnya mentafsirkan Al-Quran. Dan bahkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal mereka, dengan pendapat mereka,
sudah disanggah oleh ulama yang lainnya. Ini bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an. Lafaznya, maknanya, tafsirannya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan syariat untuk menjaga keabsahan, kemurnian makna-makna dari Al-Qur'an. Lalu ada orang yang tiba-tiba datang, mereka menempatkan akalnya, mereka berusaha mengatakan bahwasanya inilah ilmu baru dan berusaha mengotak-ngatik makna dan tafsir Al-Quran. Apakah ini perbuatan yang pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita sama-sama memahami adab yang besar ini. Kalau memang kita tidak tahu maknanya, kembali kepada kitab-kitab tafsir. Jangan berusaha memaknainya. Jangan berusaha untuk mengartikan makna dari Al-Quran. Walaupun sekedar menerjemahkan, bukan mentafsirkan. Kalau memang tidak tahu, kalau tidak punya kapabilitas dalam bahasa Arab, jangan menerjemahkan Al-Quran. Karena banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang tidak punya dasar, bahasa Arabnya kurang, tidak punya ilmu-ilmu alat yang lainnya, lalu berbicara tentang Al-Quran sekehendak mereka, mentafsirkan sekehendak mereka, sehingga terjatuh pada kesalahan fatal. Mereka ingin untuk mengajak kepada kebaikan dengan ayat Al-Quran yang mereka tafsirkan dengan tafsiran mereka sendiri, akan tetapi akhirnya terjatuh pada sebuah dosa besar yang justru menjauhkan orang dari Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya adab ini. Pentingnya kita tahu batasan diri, sadar diri terhadap kemampuan, sehingga kemurnian, keistimewaan, keabsahan Al-Quran benar-benar terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbicara tanpa ilmu. Ahbati fillah, merasa kami cukup sesi materi pada petang hari ini. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu taala alam. Kami buka sesi pertanyaan untuk beberapa pertanyaan yang mungkin masuk atau yang akan masuk. Wallahu taala alam. Nah. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala, yang baru saja telah sama-sama kita dengarkan pemaparan faedah ilmu yang baru saja telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kiranya kita pahami dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada umahat yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand. Baik, ini ada jadi silakan umahat wa akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, silakan raise hand. Ustadz, ini kita bacakan pertanyaan. Ya, silakan. Dari ruang chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada Ustadz beserta keluarga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menjaga Al-Quran dari segi fisiknya? Misal kita menemukan sobekan lembaran Al-Quran, apa yang semestinya kita lakukan? Kemudian jika ada mushaf yang sudah tidak kita pakai lagi karena sudah usang dan mau mengganti dengan mushaf yang baru, bagaimana dengan mushaf yang lama tersebut Ustadz? Syukran Ustadz atas jawabannya. Jazakallah khair. Nah Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap Al-Quran adalah kita juga mengagungkan dan menjaga keistimewaan dari mushaf Al-Quran itu sendiri, mushaf fisiknya. Kalau kita dapati di dalam di rumah kita ada mushaf Al-Quran yang sudah tidak lagi terpakai atau bahkan tidak bisa lagi terbaca sama sekali, sudah usang, sudah robek sana sini, maka kalau bisa dimusnahkan, kalau bisa dihilangkan dengan cara dibakar atau dirobek secara kecil sampai tidak ada sedikit pun lagi yang bisa terbaca, maka itu adalah cara yang terbaik. Kalau ada cara lain, ya sekarang sudah banyak ya, ada orang-orang yang menerima kitab atau Quran-Quran yang sudah usang, kemudian nanti diganti dengan Quran yang baru, dengan cara mereka biasanya menggabungkan beberapa sobekan-sobekan Quran, ya mungkin yang ini satu halaman, yang ini dua halaman, kemudian mereka gabungkan menjadi satu. Albatiflah, ada adab-adab yang mesti kita ketahui terkait dengan mushaf Al-Quran.
mushaf Al-Quran ini walaupun ya yang di hadapan kita ini adalah sebuah ciptaan manusia, ada kertasnya, ada kemudian ada sampulnya, ini makhluk semuanya kan, tapi di dalamnya adalah kalamullah taala, tetap kita harus istimewakan. Maka ada beberapa adab. Yang pertama, ya, yang adab yang mesti kita fahami adalah jangan membawanya dengan sembarangan. Jangan meletakkannya di tempat yang sembarangan. Kemudian tidak menjulurkan kaki ke arahnya atau di atasnya. Ini semua bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran, terhadap mushaf Al-Quran. Wallahu taala alam. Nah, Ya, kami persilakan kepada umahat lain yang ingin bertanya langsung. Silakan raise hand. Baik, jika tidak ada yang raise hand, eh, kita kembali kepada ruang chat. Izin bertanya Ustadz, menurut Ustadz, terjemahan Al-Quran versi resmi pemerintah Indonesia yang ada saat ini, apakah ada yang tidak sesuai? Jika ada, eh, tolong di-share yang mana? Nah, Ustadz. setahu saya tafsiran Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang hari ini beredar, terutama yang diterbitkan oleh penerbit Al-Quran yang berada di Madinah, itu semua sudah sangat mendekati makna tafsirnya. Perlu dibagikan menjadi dua. Ketika kita ingin menerjemahkan Al-Quran, ada terjemahan secara bahasa, ada terjemahan secara tafsiran. Yang ada hari ini dan tersebar hari ini, terutama tafsiran Al-Quran dari Depak, Departemen Agama, itu sudah mendekati makna tafsir dari ayat tersebut. Bahkan pada ayat-ayat yang masalah ghaibiyah, terutama dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat mendekati tafsiran yang sahih. Walaupun kita perlu untuk merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran, untuk lebih memahami makna yang ada di dalam ayat tersebut. Tetapi untuk sekedar membaca terjemahan dari satu ayat, maka terjemahan yang ada hari ini, terjemahan Depak ini sudah bisa mencukupi. Ya. Dan perlu diketahui, terjemahan Depak ini bukan orang sembarangan yang ikut di dalam proses penerjemahan ini. Ada Ustadz Dr. Ahsin Sakha, ya, kami mengenalnya, subhanallah, beliau adalah orang yang luar biasa dari segi ilmu tafsir. Dan selain ada lajnah tersendiri dari para ulama ahli tafsirnya di Indonesia, mereka langsung terhubung dengan para ulama tafsir yang ada di Saudi Arabia, terutama di kota Madinah. Artinya, ketika proses penerjemahan ini dilakukan, dia terpantau dengan ulama-ulama yang punya kapabilitas di dalam menerjemahkan Al-Quran. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah, kita tidak bisa mencukupi diri kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran dengan terjemahan saja. Dikarenakan terkadang terjemahan ini hanya terjemahan yang menjelaskan makna ayat tersebut, bukan tafsir dari ayat tersebut. Sehingga untuk bisa dapetin feel dari satu ayat, kita tentu harus buka tafsir-tafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi untuk sekedar untuk membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu makna dari ini dan ini, maka tafsiran Depak yang hari ini tersebar sudah sangat mencukupi. Akan tapi hati-hati, di beberapa waktu terakhir ini, kalau salah sebelum Ramadan sempat tersebar ada tafsir dalam bentuk digital, ya, aplikasi yang ternyata tafsiran tersebut atau terjemahan tersebut merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang keluar dari tafsir yang sebenarnya. Seperti tadi yang pernah sudah saya katakan, bahwasanya ada yang berusaha untuk menerjemahkan makna-makna Al-Quran dengan cara mentakwilkan makna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dihati-hatikan. Alhamdulillah, setahu saya ini sudah dilaporkan oleh sebagian kaum muslimin, ya, adanya kesalahan dalam menerjemahkan ini, karena mereka menerjemahkan istiwa dengan bukan makna istiwa, kan, tapi maknanya berkuasa, ya yadullah, dengan terjemahkan dengan cara nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang adanya dan sebagaimana harusnya. Alhamdulillah kaum muslimin mengerti, dan ini merupakan fitrah dari kaum muslimin, ya. Mereka mengagukan Allah, mengagukan kalamullah sehingga tetap terjaga, dan ini juga bentuk nyatanya firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Intinya,
terjemahan yang hari ini tersebar, terutama yang ada Al-Quran yang agak tebal, ya, bukan yang terjemahan yang biasa ya. Mungkin terjemahan yang biasa itu kembalinya ke situ juga. Terjemahan tebal yang dicetak oleh uh, Mujma' Malik Fahad, ya, percetakan yang ada di Madinah ini dengan berbahasa Indonesia terjemahannya itu sudah sangat cukup untuk kita memahami sedikitnya arti-arti yang ada dalam Al-Quran. Kalau punya itu dan membaca itu setiap hari, ya, untuk mengetahui arti Al-Quran, maka itu sudah sangat cukup dan baik. Allah Ta'ala alam. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Kami masuk ke pertanyaan berikutnya yang ada di ruang chat. Assalamualaikum Ustadz. Eh, Anas, Ana salah satu pengurus masjid dan sesekali ditunjuk sebagai pengganti Ustadz yang berhalangan hadir sebagai khotib Jumat. Terkadang menyampaikan kultum subuh, yang mana materi yang Ana sampaikan hanya nukilan-nukilan dari apa-apa yang disampaikan Ustadz. Padahal Ana baru sebagai tolabul ilm. Apakah Ana termasuk menyampaikan perkara agama tanpa ilmu yang jatuh pada keharaman? Nah, Ustaz. baik. Yang pertama, pernyataan dari saudara yang bertanya adalah merupakan bukti beliau mengetahui kapabilitas dirinya. Artinya beliau berusaha untuk tidak berbicara tanpa ilmu, ya. Ini merupakan sebuah kebaikan dan harus tetap dijaga. Ya, siapapun kita, berapapun derajat pendidikan kita, kita tetap harus memiliki sifat sadar diri ini, ya, sehingga kita tidak berbicara di luar kapabilitas kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh saudara yang bertanya itu adalah sebuah perbuatan yang benar. Itu hanya membaca nukilan-nukilan, terutama dari para ulama kalau bisa. Terutama dari perkataan, kalau hanya menyampaikan hadis, penjelasan dari para ulama itu cukup, sudah sangat cukup. Terkait dengan apakah dia berbicara tanpa ilmu, tentu tidak. Selama dia tidak mentafsirkan, menjelaskan makna perkataan ulama ini, tidak menambah-nambahnya, tidak berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang sederhana untuk masyarakat terkait perkataan ustadz ini kah atau perkataan dari ulama ini, maka tidak menjadi masalah. Yang terkadang menjadi masalah, habatifillah, ada orang-orang yang ketika dia menyampaikan perkataan seorang alim, ya, dan seorang alim ini berkata dengan ilmu, dengan dalil-dalil yang sudah dia kumpulkan, kemudian dia keluar satu fatwa, ada orang-orang yang berusaha memahami atau menjelaskan fatwa ini dengan pendapat dia, dengan bahasanya dia. Sedangkan dia tidak punya pemahaman yang cukup, tidak punya alat yang cukup untuk memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh sang ustadz ini, disampaikan oleh ulama ini. Maka inilah yang dikatakan berbicara tanpa ilmu. Kalau hanya sekedar menukilkan, hanya mungkin membaca teksnya saja, misalnya ada kitab-kitab menjelaskan tentang usul thalathah, kemudian dibaca terjemahannya, maka ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika seorang itu sudah berusaha untuk mensyarah perkataan ulama. Ini yang menjadi masalah. Terkadang syarahnya ini jauh dari apa yang diinginkan oleh penulis kitab, oleh ustadz yang menyampaikan hal tersebut. Selama kita hanya menukil, ya, terutama dari ulama, dari hadis Rasulullah SAW, maka ini tidak menjadi masalah, dan ini merupakan cara aman untuk kita menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita di ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang suka sekali membaca Al-Qur'an melalui melalui HP-nya, padahal banyak mushaf Al-Qur'an di rumahnya? Syukran Ustadz. Alhamdulillah. Kita perlu tekankan dan perlu tegaskan bahwasannya dalam membaca Al-Quran menggunakan mushaf terdapat kebaikan yang begitu banyak. Ya, pertama, keberkahan yang luar biasa dari membaca Al-Quran dari mushaf ini, melihatnya secara langsung, yang tulis dengan tulisan-tulisan yang ada di mushaf ini memiliki keutamaan. Maka jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, kita terluput dari kebaikan, dari keutamaan ini. Ya. Orang seperti ini, mungkin kita perlu berikan sedikit nasihat. Kalau bisa, selama tidak darurat, selama tidak di tempat-tempat yang jauh dari mushaf Al-Quran, tetaplah baca dengan menggunakan mushaf Al-Quran, karena di sana ada kebaikan yang sangat banyak. Para ulama
Ya, para salafun salih mereka menyatakan bahwasanya terkadang melihat kepada mushaf saja tanpa membacanya adalah sebuah ketenangan, ya, memberikan kepada kita keteduhan yang luar biasa karena di sanalah terdapat ijaz mukjizatnya dari Al-Qur'an. Kemudian juga lebih mengantarkan kita kepada khusyuk dalam membaca Al-Qur'an. Berbeda kalau kita membacanya dari HP, terkadang tiba-tiba WhatsApp notifikasinya muncul, ya, entah notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain muncul sehingga kita tidak bisa tidak fokus dalam baca Al-Qur'an. Karena sangat mudahnya kita untuk menggulir-gulirkan aplikasi. Ya, tinggal swipe saja langsung berubah aplikasi misalnya, sangat begitu mudah sehingga kita tidak fokus untuk membaca Al-Quran. Maka kalau bisa, selama di tempat tersebut ada mushaf, maka gunakan mushaf Al-Quran. Niatkan kita menggunakan mushaf ini adalah untuk, ya, menambah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mushaf ini, ya, ketika dilihat dalam bentuk fisiknya, maka ini merupakan sebuah ketenangan. Berbeda ketika melihat HP. Kalau kita lihat HP, rasanya tidak mungkin kita terpikirkan, oh HP, oh ada mushaf, ada ayat ini, ada ini. Yang kita pikirkan, oh di sana ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi game dan sebagainya. Kalau kita melihat mushaf, kita akan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan berusaha untuk mengagungkan mushaf Al-Quran ini. Niatkan untuk mengagungkan kalam Allah. Niatkan ini untuk ittiba' dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tapi secara umumnya membaca Al-Quran menggunakan HP digital diperbolehkan, ya. Kan tapi tetap yang paling utama adalah membaca Al-Quran dari mushaf fisik. Ya, jangan sampai kita terluput dari keutamaan-keutamaan yang ada dikarenakan hanya mencari kemudahan-kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah taala. Silahkan satu pertanyaan terakhir. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir kita bacakan kembali dari ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika kita belum bisa membanggakan orang tua kita di dunia dalam hal sifatnya duniawi, apakah dengan membaca dan menghafal Al-Quran bisa membuat orang tua kita bangga di akhirat nanti? Syukran wa jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah. Segala sesuatu yang pahalanya ukhrawi adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat diharapkan oleh orang tua kita kelak di hari kiamat. Dan itu sebenarnya yang lebih mereka harapkan. Wallahi ahbati fillah, kengeriannya keadaan di hari akhirat kelak, manusia tidak lagi memikirkan pencapaian-pencapaian duniawi. Yang mereka butuhkan adalah anak yang senantiasa mendoakan, pahala dari anak yang senantiasa terlimpahkan kepada orang tuanya. Mereka tidak akan lagi melihat pada pencapaian-pencapaian duniawi dari seorang anak. Dan ini yang sebenarnya harus menjadi fokus kita sebagai orang tua. Jangan sampai tidak adanya pencapaian duniawi dari anak-anak kita menjadikan kita tidak bangga kepada mereka. Setiap kita orang tua, didik mereka dengan agama-agama yang cukup, sehingga nanti kita akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal saleh yang sudah dikerjakan anak-anak kita. Dan tidak dilukan lagi bahwa semua ibadah, semua bacaan Al-Quran, tanpa kita niatkan pun untuk orang tua kita akan sampai kepada mereka dikarenakan kita adalah darah daging mereka. Maka untuk kita, seorang anak yang belum bisa membanggakan orang tua kita dalam dengan pencapaian duniawi, tetaplah berakhlak mulia. Karena terkadang orang tua tidak butuh pencapaian-pencapaian duniawi tersebut. Kadang kita sebagai anak yang terlalu overthinking, belum bisa banggain orang tua, belum bisa memberikan materi kepada orang tua. Padahal sebenarnya mereka harapkan kita adalah menjadi seorang anak yang mendoakan mereka, yang menunjukkan akhlak terbaik kita di hadapan mereka. Walaupun mungkin materi kita tidak bisa berikan, pencapaian dunia tidak bisa kita banggakan. Sejatinya di lubuk hati yang paling dalam seorang ayah, seorang ibu, mereka menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh, kelak berguna.
untuk dirinya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai kita lalu insecure terhadap pencapaian-pencapaian duniawi yang belum kita capai. Kalau kita kalah dengan orang-orang dalam hal duniawi, fanafishu fil akhirah. Maka mari kita berlomba dalam hal-hal akhirat. Kalau kita tidak bisa memberikan materi kepada orang tua kita, berikan kepada mereka doa yang berlimpah. Kan itu yang lebih mereka butuhkan. Kalau kita tidak bisa memberikan kepada mereka rumah yang besar, yang mewah untuk orang tua kita, berikan kepada mereka hidayah, sunnah. Tunjukkan mereka pada majelis-majelis ilmu. Bahkan kalau orang tua kita non-muslim, hadiah terbaik untuknya adalah Islam. Bukan pencapaian duniawi. Dan inilah yang harus menjadi fokus kita sebagai seorang muslim. Dunia ini, ahibati fillah, dengan segala pernak-perniknya sementara. Wal akhirah khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih sentosa, lebih abadi. Ini harus menjadi fokus kita sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang orang tua. Pencapaian dunia ini hanya sementara. Toh materi yang dikirimkan anak-anak kita, toh materi yang kita kirimkan kepada orang tua kita akan habis. Tapi doa tidak akan pernah habis. Tapi amal saleh tidak akan pernah terputus. Anak Adam akan wafat dan akan meninggalkan segalanya, kecuali 3 perkara. Amal solehnya, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak-anak yang saleh. Bahkan banggakan orang tua kita dengan pencapaian akhirat. Ikhlaslah dalam setiap perbuatan kita. Wallahi ahibati fillah. Orang tua kita akan lebih bangga kepada pencapaian akhirat seorang anak dibandingkan pencapaian dunia seorang anak yang tidak tahu akan akhiratnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita dijadikan sebagai anak-anak yang berbakti dengan bakti yang sesuai dengan syariat Islam, dengan bakti yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa menjadi orang tua yang faham prioritas kita dalam mendidik anak. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Kami terima kasih kepada seluruh akhwat ya yang bergabung pada petang hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama untuk kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, guru-guru kita, merahmati ibu kita, ayah kita, karena mereka punya andil yang begitu besar, punya jasa yang begitu besar kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istri kita, suami, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh para thalabatul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami, ibu kami, ayah kami, istri, anak-anak, dan seluruh kaum muslimin. Allah Ta'ala alam. Kami terima kasih kembali kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga ini menjadi amal jariah untuk antunna sekalian, dan untuk seluruh yang mendengarkan, tetap fokus belajar, ya, tetap semangat dalam belajar, dan juga jangan lupa untuk melihat niat-niat kita. Semoga kita berikan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita dalam untuk ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Kami izin undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya dalam keadaan yang lebih baik, dalam iman yang lebih kuat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.